Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan membahas kali ini tentang materi fisika ya, teman-teman, tentang bab gerak lurus. Ya, jadi gerak lurus ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang konsepnya dulu ya. Jadi ada yang namanya GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita akan bahas konsepnya dulu teman-teman. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gerak benda tanpa menghiraukan gaya luarnya itu kita sebut dengan kinematika. Kemudian gerak lurus sendiri itu dibedakan atas gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Kemudian gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Itu biasanya macam-macam gerak lurus. Ya kita tahu bahwa kalau kita bergerak itu bisa jadi kita dengan kecepatan tetap, bisa jadi dengan kecepatan yang bertambah atau berkurang seperti itu. Lalu tentang hal-hal mendasar tentang gerak lurus ya, kita punya besaran-besaran dasar. Yang pertama adalah tentang jarak. Nah, jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh. Kemudian perpindahan, ya perpindahan adalah perubahan posisi yang dicapai. Lalu berikutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan adalah perpindahan tiap waktu. Sedangkan kalau kelajuan adalah jarak total tiap waktu. Nah, ini nanti kita akan bedakan secara khusus. Lalu kemudian percepatan. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Lalu kelajuan awal itu besar kelajuan pada saat awal pengamatan, dan kelajuan akhir itu besar kelajuan akhir pada saat pengamatan. Ini ada pada saat kita memiliki percepatan. Nanti kita akan bahas khusus di gerak lurus berubah beraturan. Kemudian percepatan gravitasi itu adalah besar pengaruh gravitasi bumi, jelas ya. Kalau tidak diketahui ya nilainya sekitar 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Kemudian waktu adalah total lama kejadian yang ditinjau, seperti itu ya. Itu adalah besaran-besaran pada gerak lurus. Lalu ada juga ketinggian ya, kalau kita untuk meninjau gerak vertikal. Oke, itu besaran-besaran dasar yang pastinya teman-teman sudah pernah mendengar ya. Nah, lalu untuk berkaitan dengan gerak lurus kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk grafik ya. Grafik GLB dan GLBB. Nah, grafik itu biasanya ada dua tinjauan, ada yang merupakan jarak terhadap waktu, ada yang merupakan kecepatan atau kelajuan terhadap waktu. Ya, untuk grafik GLB itu kalau digambarkan dalam bentuk kecepatan terhadap waktu pasti gambarnya lurus karena GLB itu tidak mempunyai perubahan kecepatan. Tapi kalau berupa jarak terhadap waktu itu dia akan naik ya atau miring ke kanan atas. Sedangkan kalau GLBB digambarkan dalam bentuk kurva ST atau VT itu gambarnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu satu hal lagi teman-teman bisa melihat konteks stiker timer ya. Jadi kalau ada percobaan dengan menggunakan titik yang diketik melalui ticker timer, itu kalau arah geraknya ke kanan, maka kalau GLBB dipercepat itu jaraknya pasti akan makin jauh karena kan bendanya makin cepat ya. Sedangkan kalau diperlambat itu jadi makin sempit ya. Sedangkan kalau GLB itu jarak titik-titiknya itu kurang lebih akan selalu sama. Ya, itu konsep-konsep dasar. Nah, lalu kita membahas khusus tentang konteks jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Biasanya teman-teman akan mendapatkan soal ini di bagian awal. Contohnya, air berjalan ke barat sejauh 80 meter selama 2 menit. Kemudian kembali ke timur sejauh 50 meter selama 1 menit. Itu jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jadi, secara ilustrasi, jarak dan perpindahan itu bisa ditunjukkan sebagai seperti ini. Jadi kalau ada orang atau kita mau bergerak dari A ke B, itu melalui lintasan seperti ini ya, yang lengkung-lengkung seperti ini. Nah, ini adalah jaraknya. Tetapi kalau perpindahan hanya dihitung dari awal sampai akhir. Jadi seandainya kita anggap ini adalah si Airin ini berjalan ke barat. Barat itu kita anggap ke kiri ya teman-teman ya. Ini sejauh 80 meter. Kemudian dia kembali lagi ke timur sejauh 50 meter ya, seperti ini. Nah, artinya kalau kita ditanyakan jarak yang ditempuh itu adalah total lintasan 80 ditambah 50, artinya dia menempuh 130 meter. Tapi kalau kita mencari perpindahan, itu adalah titik patokan awal sampai titik patokan akhir. Jadi dia awalnya ada di sini, misalkan kita sebut A, akhirnya ada di sini, A aksen. Nah, jarak A dengan A aksen ini yang namanya perpindahan gitu ya. Jadi totalnya hanya 30
meter. Itu tentang jarak dan perpindahan. Kemudian kita juga dikasih konteks yang namanya kelajuan dan kecepatan. Nah, kita tulis saja kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Artinya jaraknya adalah 130. Nah, kita seragamkan teman-teman. Kalau untuk kita bicara satuan ya, itu dalam gerak itu kalau kilometer akan berpasangan dengan jam, kalau meter akan berpasangan dengan sekon. Ya, artinya kalau di sini menit, nah kita harus menjadikan ke sekon dulu karena jaraknya meter. Jadi kita tulis T-nya itu adalah 3 menit totalnya ya. Ini artinya 180 sekon. Jadi kita masukkan di sini 180. Kira-kira dapatnya adalah 13/18 meter per sekon. Sedangkan kalau kecepatan itu definisinya adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi hasilnya adalah 30/180 atau 3/18 meter per sekon. Jadi itu beda ya teman-teman antara kelajuan dan kecepatan walaupun sebenarnya simbolnya sama-sama V. Akan tetapi soal seperti ini hanya ada di bagian awal. Nanti kalau sudah selanjutnya kita terapkan dalam gerakan GLB GLBB biasanya ya kelajuan dan kecepatan ya kita anggap simbolnya V saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini tentang konsep GLB dan GLBB. Selanjutnya nanti kita akan fokus membahas tentang GLB dan GLBB itu sendiri ya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.